puasa itu yang paling kita utamakan tuh sebenarnya ya ibadahnya dulu kok. Jadi diet, olahraga apapun itu intinya yang mempermudah kita yang terutama untuk teman-teman yang berpuasa tuh puasanya jadi lebih afdol, jadi lebih semangat, jadi lebih sehat. Jadi sebenarnya kalau berpuasa tujuannya untuk Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo teman-teman semua, selamat siang. Semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kita di acaranya podcast ceritanya anak Palembang. Kali ini Palembang Express dan My Office Coworking Space akan ngomongin soal bagaimana menjaga kebugaran tubuh di saat puasa. Jadi bakal membahas tentang bagaimana pola makan, terus bagaimana juga kita ngomongin soal berita-berita yang terkait dengan kebugaran tubuh, misalnya penggunaan obat diet dan lain sebagainya. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang trainer, dia juga seorang founder dari sebuah pusat kebugaran yang ada di Kota Palembang yang berfokus kepada kebugaran tubuh. Tentunya dia juga telah tersertified dari APKI Indonesia, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Jadi kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Mudah-mudahan dari edisi podcast kali ini bisa mendapatkan memberikan sesuatu yang baru kepada teman-teman yang nonton maupun yang dengar di Spotify. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan nonton episode-episode di kisah kita sebelumnya di PowerPress Official atau di Spotify ceritanya anak Palembang. Nah, gak usah tunggu lama lagi, kita akan coba ngobrol sama narasumber dan teman-teman selamat menyaksikan. Oke. Halo teman-teman, ya, kali ini kita ketemu sama salah satu trainer kebugaran. Jadi nanti teman-teman boleh nonton di channel YouTube-nya kita atau di Spotify-nya kita cerita anak Palembang. Karena akhir-akhir ini kita mau ngomongin soal gimana sih jaga fisik di kala puasa ya. Jadi mungkin teman-teman pengen tanya nanti bisa di komentar YouTube kita di Palpress Official, nanti bareng Palembang Express, atau nanti bisa nge-DM di Instagram kita atau di Rian juga gitu. Oke, thank you Rian udah kasih kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita sih biasanya santai-santai aja sambil kita kasih edukasi ke masyarakat soal bagaimana jaga kebugaran gitu ya nih. Mungkin kenalan dulu kalian. Mungkin teman-teman belum kenal namanya Rian dari mana, latar belakangnya apa, terus sampai bisa terjun ke dunia kebugaran itu seperti apa. Silakan ya. Oke. Thank you dulu nih buat Ko Jonathan sudah ajak collab untuk acara yang mantap banget sih ini. Jadi bisa sambil ngobrol, bisa ya berguna buat orang lain. Keren banget, thank you buat ajakannya kok. Oke, aku mau kenalin diri dulu nih. Nama aku Rian, nama lengkapnya Rian Ardiansyah, biasa dipanggil Rian. Sehari-hari aku mengajar di Olympus Lifting Club. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi Olympus Lifting Club itu merupakan sebuah gym ya sama pada umumnya, tapi kita punya konsep yang agak sedikit beda. Untuk lebih tahu sih ya teman-teman bolehlah kepo-kepo dikit ke Instagram kita di Olympus Lift Club, jadi bisa langsung tahu lah, kenal lebih dekat apa itu Olympus. Kemudian kebetulan saya di sana sebagai owner dan kepala pelatih. Saya mengajar sebelum COVID ya mengajar seperti biasa setiap hari. Berhubung sekarang lagi pandemi, semua operasional tutup nih kok. Jadi ya sehari-hari saya lebih banyak nulis buat artikel atau konten tentang fitness di Instagram Olympus. Kemudian background saya full time trainer, jadi saya tidak ada pekerjaan lain. Jadi memang sehari-hari memang pekerjaan saya itu melatih. Kemudian background saya juga saya sarjana komputer, tapi ini nih kok banting setir nih karena nggak sesuai passion, bukan nggak sesuai sih. Ya saya lebih suka ngajar ketimbang di bidang komputer. Jadi ya jobnya sekarang berbeda nih kok. Itu sih. Oke, nanti coba kita cerita. Kenapa sih lo milih justru kebanyakan orang nggak kepikiran mau jadi pelatih kebugaran gitu ya. Kebanyakan orang justru mikirnya jadi mungkin lebih ke gym lah yang dikenal gitu ya. Kan kalau mungkin kebugaran mungkin orang-orang mikir apa gitu ya.
Nah, mungkin boleh dikasih tahu dulu kenapa sampai Rian bisa terjun ke dunia kebugaran kayak gitu. Dan apa sih bedanya di Olympus sama di tempat fitness atau tempat gym lain seperti itu ya? Oke. Kenapa saya bisa terjun ke ngelatih ke dunia kebugaran atau fitness? Sebenarnya sih dari pengalaman pribadi sih kok. Jadi dulunya itu saya punya masalah lah tentang berat badan. Jadi ya berawal kayak anak-anak muda pada umumnya karena ngerasa udah mulai berat badan udah mulai nggak bagus, udah mulai ngerasa ngap-ngap, akhirnya mulai tuh latihan fitness sendiri kan. Kemudian secara otodidak belajar, akhirnya ketemu kayak sisi dalam fitness tuh kayak, oh gini loh enaknya kalau fitness, kalau udah dapet feel-nya. Nah, karena memang biasa ngajar, jadi dulu juga sebelum ngajar fitness tuh ya ngajar gimana ya, bukan ngajar sih jatuhnya, kayak ya lebih seneng sharing lah ke teman-teman. Jadi dulu itu sebelum terjun secara profesional di dunia personal training atau di dunia kebugaran, saya itu ya ngajar ala kadar lah istilahnya. Jadi klien saya itu teman-teman terdekat. Tapi bukan tanpa ini loh, bukan tanpa istilahnya tanpa dasar. Jadi saya juga sebelumnya udah belajar dulu secara otodidak. Kemudian saya memberanikan diri untuk ikut sertifikasi yang kebetulan juga lulus. Jadi sertifikasi di bidang fitness trainer, certified fitness trainer, dan juga saya juga sudah menyelesaikan untuk sertifikasi di bidang gizinya atau sport nutrition advisor. Dan terus berjalan sampai sekarang. Jadi bermula dari pengalaman pribadi sih kok. Oke, berarti ya kebanyakan orang mulai bisnis sebenarnya dari apa yang dialami lah ya. Mungkin dijadiin salah satu, ya itu kan mungkin problemnya Rian di awal, berat badan terus tiba-tiba dijadiin peluang gitu ya. Ya. Iya, mungkin teman-teman, gue dulu juga di Olympus. Jadi ada cerita menarik dulu kita sebelum saya merit gitu, berat badan saya lumayan lah ya, bukan lumayan lagi ya, Rian tau lah dari berapa gitu sampai ikut di Olympus, ikut trainer, dan ikut masuk kelasnya Rian dengan pola latihan dan pola makan. Nanti kita bahas dan akhirnya ya turun drastis gitu. Sampai 2 kali rombak jas kalau nggak salah ya zaman itu. Wah, cuman sekarang aja ya jadinya ngembur lagi. Oke. Mungkin ada satu hal yang sering jadi pertanyaan orang-orang yang gini. Seandainya orang kan biasanya apa nih bedanya kalau kita masuk di Olympus? Kalau biasanya kan kalau kita di tempat gym kan kita mau ngebentuk badan tuh, besarin otot gitu ya. Terus misalnya jadiin perut six pack. Nah, tapi kalau misalnya di Olympus itu fokusnya kemana sih? Lebih ke memang benar-benar ngebentuk badan atau justru lebih kepada fokus Rian tadi, maksudnya ngurusin nurunin berat badan atau seperti apa kayak gitu? Oke. Jadi sebenarnya membedakan Olympus sama gym lain itu sebenarnya apa ya? Mungkin konsep latihannya aja kok. Tapi mungkin nih kebanyakan gym kan pada umumnya tuh mengarahnya itu ke arah binaraga. Jadi ke arah ya bodybuilding lah ya. Jadi untuk kontes dan segala macam. Tapi masalahnya di pasar, di masyarakat kan nggak semua orang itu gym punya tujuan untuk body contest. Bisa saja ya hanya sekedar untuk turun berat badan atau sekedar ingin good looking kan. Nah, masalahnya memang di gym-gym konvensional pada umumnya, biasanya mereka mengarah ke arah-arah bodybuilding. Jadi ke arah kayak ikut kontes dan semuanya lah yang berbau seperti itu. Masalahnya, nggak semua orang kan punya tujuan yang sama kok. Nah, di Olympus kami coba nawarin konsep latihan itu yang sifatnya general lah. Jadi kayak latihan beban tuh sifatnya jadi lifestyle aja. Jadi lifestyle lifter. Jadi intinya kita coba untuk mengedukasi teman-teman untuk berani latihan beban, tenang karena nanti kan takut jadi yang kayak yang gimana gitu ya kok kayak binaraga pada umumnya kan. Padahal sih nggak sama sekali, terutama cewek kan paling takut kalau badannya nanti kayak cowok. Padahal nggak sama sekali. Itu sih mitos lah sebenarnya. Cewek bisa berotot tanpa ada something itu mustahil sebenarnya. Jadi yang membedakan kita tuh sebenarnya kita mau coba kasih pilihan lah ke masyarakat. Untuk masyarakat tuh memilih, kalau memang bosan dengan konsep latihan beban pada umumnya, ya bisa ke Olympus dengan konsep yang lebih baru. Karena konsep kita itu juga latihannya berkelompok, jadi lebih menyenangkan, lebih fun. Dan ada interaksi lah antar sesama member. Jadi harapannya pulang ngantor itu jadi nggak, gimana ya, kalau nge-gym kan mungkin ada beberapa yang males. Nah, kita pengennya kalau Olympus itu pulang ngantor jadi semangat. Jadi
pengen latihan lagi karena latihannya tuh lebih ke arah menyenangkan, tapi juga tidak menghilangkan manfaatnya kok untuk ya bisa build muscle, bisa fat loss, intinya bisa memperbaiki komposisi tubuh lah jadi lebih baik. Oke, berarti ya jelas ya bedanya kebanyakan orang ya terutama misalnya cowok gitu ya ke gym itu sebenarnya pilihannya adalah ya untuk ngebentuk badan, tapi ada sisi lain orang juga untuk misalnya para wanita ke gym itu takut badannya jadi seperti berotot. Jadi Rian kasih pilihan ya lebih kepada bagaimana mereka menjadi gaya hidup ya, gaya hidup mereka untuk bisa gym itu bukan gym yang seperti yang tanda kutip untuk besarin otot. Selalu binaraga terus lah, identik binaraga maksudnya kok. Ya mungkin gitu ya. Nah kita ngomongin soal puasa. Ini banyak teman-teman kita yang puasa yang gimana sih tipsnya menurut Rian puasa itu jadi makan sahurnya seperti apa, nanti bukanya seperti apa, dan ini yang paling penting, kira-kira selama puasa masih boleh olahraga nggak? Terus olahraganya seperti apa? Atau yang biasanya intensitasnya tinggi, apakah tetap harus tinggi karena kita puasa? Atau seperti apa menurut Rian? Oke, kalau selama puasa itu, yang paling kita utamakan tuh sebenarnya ya ibadahnya dulu kok. Jadi, diet, olahraga, apapun itu, intinya yang mempermudah kita, yang terutama untuk teman-teman yang berpuasa tuh puasanya jadi lebih afdol, jadi lebih semangat, jadi lebih sehat. Jadi sebenarnya kalau berpuasa tujuannya untuk diet ya boleh-boleh aja sih, tapi idealnya sih sebenarnya ke ibadahnya dulu. Kemudian balik lagi ke yang pertanyaan Kojo, makannya gimana? Sebenarnya gini, karena kita berpuasa, teman-teman berpuasa, itu kan kehilangan banyak cairan ya kok. Jadi ya sebenarnya makannya biasa aja sih, tapi kalau bisa ya hindari goreng-gorengan, terutama ketika baru pertama kali berbuka ya kok. Karena yang paling penting itu idealnya tuh ya bolehlah kurma 3 biji boleh, kemudian cukupkan dulu airnya. Kemudian kalau sahur gimana? Ya idealnya sih kalau sahur ya karbohidrat, protein, lemak harus ada kok. Idealnya setiap makan tuh selalu ada karbohidrat, protein, lemak. Jadi ya sayur-sayuran hijau, boleh pakai nasi putih. Kalau teman-teman memang suka nasi merah juga boleh, nggak ada masalah. Buat yang nggak suka nasi merah, jangan dipaksakan makan nasi merah. It's okay. Jadi yang penting porsinya cukup, jangan terlalu sedikit, karena kita bakal berpuasa sampai nanti sore. Jangan juga kebanyakan, karena bakal begah, yang nantinya bakal mengurangi kenikmatan beribadah selama ya 9-8 jam kurang lebih. Kemudian olahraga boleh nggak selama puasa? Tergantung si pelakunya juga. Kalau dari sisi fitness trainer sebenarnya nggak ada masalah kok, karena berolahraga ketika berpuasa itu sebenarnya bagus sih untuk menjaga kebugaran biar nggak lemes puasanya. Ya idealnya bisa dilakukan sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa juga boleh. Mungkin di kisaran habis taraweh boleh 8, setengah 9, dan nggak perlu lama kok, setengah jam cukup, setengah jam 45 menit cukup. Olahraga yang bagus gimana? Sebenarnya olahraga apapun tuh sama baiknya kok, cuman ada beberapa yang mungkin harus diperhatikan. Contoh, untuk olahraga yang sifatnya kardio yang benar-benar bikin ngap-ngap itu sebaiknya dihindari. Karena berpotensi blackout. Jadi kalau misalnya berolahraga sebelum berpuasa, aktivitas kardio yang sampai benar-benar yang dup kayak di Olympus misalnya, sebaiknya dikurangi atau diganti. Karena rawan blackout, takut pingsan, bakal gelap, atau pingsan, bisa. Karena kekurangan energi, kekurangan gula darah, bisa. Kemudian idealnya bisa lakukan latihan bodyweight training, jadi latihan berat badan tubuh, squat, push up, chin up, pull up, boleh. Plank, nah itu boleh sih. Intinya yang latihannya itu yang sifatnya intensitasnya medium ke rendah, terus tidak usah terlalu banyak gerakan-gerakan yang melompat-lompat, fokus saja ke gerakan beban, boleh progresif pakai beban. Oke. Oke, berarti teman-teman yang puasa sebenarnya ya tadi Rian bilang hindari gorengan. Pertama itu yang saya catat ya. Terus kedua karbohidrat, lemak, protein juga itu harus seimbang ya untuk yang berbuka. Terus olahraga bisa tergantung teman-teman, mungkin after teman-teman tarawih ya ambil olahraga yang ringan-ringan. Hindari yang olahraga berat, misalnya kayak yang makan treadmill yang terlalu lama dan lain sebagainya yang bisa buat tadi blackout ya.
Jadi pada intinya sebenarnya tergantung teman-teman juga sih. Atur pola makannya seperti apa. Tadi udah Rian kasih tahu sih sahurnya makannya seperti apa, nanti berbukanya seperti apa, seperti itu. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sesuatu dari yang kita ngomongin soal puasa. Nah ini ada mitos atau fakta aku nggak tahu yang kata orang bilang gini, makan malam bisa nambahin berat badan. Itu benar atau salah sebenarnya? Itu jawabannya mitos kok. 100% mitos. 100% mitos. Karena gini, nggak ada bedanya kok makan martabak di jam 7 malam dengan makan martabak di jam 5 sore. Maksudnya gini, jika 100 gram martabak 100 gram sama-sama 100 gram, dimakan jam 5 dan jam 7, kalorinya masih sama kok. Lagian makan malam itu patokannya gimana? Nggak boleh makan di lewat jam 6. Terus kalau seandainya makan 5:59 masih boleh enggak? Kan itu kan sebenarnya terlalu gini ya kok. Kebanyakan gini sih. Mungkin mitos itu berkembang gara-gara gini kok. Makan malam itu identik jadi gemuk. Itu biasanya gini, makanan yang enak-enak biasanya keluarnya malam hari kok. Biasanya. Nah, karena makanan enak-enak itu biasanya identik dengan kalori yang tinggi, biasanya ya, sekali lagi kok biasanya. Jadi seharian kita tuh sudah beraktivitas kok. Jadi dari kantor, pagi kita makan, siang kita makan, mungkin sore ada ngemil-ngemil cantik lah, ngemil-ngemil cantik. Plus malamnya, tukang nasi goreng lewat. Nah, sebenarnya, mungkin makan pagi, makan siang, plus cemilan sore itu sudah mencukupi kebutuhan kalori gizi harian kita kok. Mungkin. Abang nasi goreng lewat, tergodalah kita. Makanlah 1 bungkus. Pakai kerupuk, pakai inilah, ada sate lewat, dihajar lagi, ya wajar. Makan malam bikin gemuk. Iya, karena kelebihan kalori. Ya. Berarti kesimpulannya gini, seandainya kalau kita bisa kontrol makan dari pagi, siang, dan ke malam ada sisa kalori yang bisa kita pakai, berarti nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah sama sekali. Berarti kuncinya itu jangan makan melebihi kebutuhan kalori harian. Itu kuncinya. Oke. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya mau makan martabak di jam 1 siang sama martabak sampai jam 7 malam ya sama baik. Intinya itu sama aja karena asupan kalorinya sama. Sebenarnya karena mungkin benar tadi sih makanan yang paling enak-enak itu munculnya di malam. Siang-siang jarang orang jual sate, siang-siang jarang orang jual steak gitu ya. Dia keluarnya mungkin pas malam. Terus mungkin asupan kita dari pagi sampai sore itu udah pas, tiba-tiba malam nambah lagi. Jadi sebenarnya itu mitos. Jadi makan malam itu buat berat badan ya enggak, jawabannya ya hoax ya. Jadi ya intinya tadi makanlah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Teman-teman sudah nonton bagaimana ceritanya dan cara menjaga kebugaran tubuh. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita tadi bersama narasumber bisa memberikan insight yang baru, pengalaman yang baru buat teman-teman semua. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasi, dan jangan lupa komen tentang podcastnya kita. Mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol atau kita tanya jawab di kolom YouTube-nya kita, atau teman-teman bisa follow Instagram-nya di My Office Coworking Space, di My Office PLG, atau di Palpers Official di Palpres gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ngobrol after dari teman-teman dengar maupun nonton di channel YouTube-nya kita, seperti itu. Nah, minggu depan kita akan ngobrol lagi soal hal-hal yang baru dengan tema yang baru. Mudah-mudahan nanti memberikan insight yang baru juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Thank you.